Gue mau keliling-keliling, mau ikut nggak? Jalan aja. Hah? Ayo. Lu kesana doang? Hah? Nggak mau? Ya udah, kita tunggu sini ya. Kalau di sini gua duduk di situ. Ya, ntar gua telepon. Lo ada kuota nggak? Pokoknya Tetris. Iya. Jangan setelah sini kan? Oke, merhaba Wasgaldinis. Ya, merhaba. Kita lagi ada di Eminönü. Jadi Eminönü ini apa? Eminönü ini adalah bagian Eropanya Istanbul ya. Bagian akhirnya Eropa. Dan di sini adalah dan depan kita ini adalah Selat Bosporus. Oke. Depan kita adalah Selat Bosporus, di mana ini adalah selat yang menghubungkan selat yang menghubungkan antara Eropa dan Asia yang adanya di negara Turki. Seperti itu. Oke. Nanti kita nyoba nyebrang ya, nyebrang ke Asia. Jadi Asia itu di mana? Jadi Asia itu di sebelah sana. Itu Asia ya. Kalau ini bukan Asia, ini masih Eropa, tapi Asia yang sebelah sana. Karena itu Asia tuh. Jadi kita udah kelihatan ini kita di Eropa, sekarang di Asia. Sebelah sana Asia. Dan kalau kalian lihat di sana ada jembatan, itu jembatan yang menghubungkan Asia dan Eropa, disebut dengan jembatan Onbes Temmuz. Sejak 2016 diganti namanya menjadi Onbes Temmuz. Sebelumnya nama jembatannya itu adalah jembatan Bosporus. Indonesia udah malam nih. Iya, yang di Indonesia udah malam ya. Sorry. Merhaba Hoşgeldiniz ya. Jadi di sini tuh ramai sekali ya. Ya. Biasanya di sini orang-orang ada juga yang namanya Boğaz Turu. Boğaz Turu itu apa? Tur ngelilingin Selat Bosporus. Bosfor. One and a half hour. Bosporus tur Bosfor. Jadi kalau misalkan kalian kesini mau Evet, Boğaz turu girişlerimiz buradan efendim. Buyurun girişler buradan. Boğaz turu. Ini tanggal biayanya 25 TL gitu. Evet, bitter taze şu an. Oke. Nih. Selamat bergabung ke Desi Merhaba Hoşgeldiniz. Nah, di sini juga ya, sebagai kalian ketahui, di sini tuh banyak sekali jual-jual jagung seperti ini. Tuh, pada jual jagung untuk ini makanannya. Çok güzel, berasa kayak di BL apa BL? Merhaba juga ke Amanda. Merhaba semuanya. Ya. Nah, di sini juga ini ada nih. Di sini tuh di jajaran sini semuanya adalah kafe ya, rumah makan semua. Nih. Ya, Hoş bulduk. Oke. Nih. Tuh. Nanti kita coba bakal nyebrang ke ke Asia ya. Sekarang kita masih ada di Eminönü. Eminönü ini adalah bagian Eropanya. Tuh, di sini ada kayak restoran gitu. Ya. Kita coba ke Medannya, ya. Tempat orang-orang makan di Eminönü. Ya ampun, indah banget, berasa kayak di zaman Sultan. Iya. Ya. Yang namanya di selat itu selalu indah gitu. Dan aku nggak pernah ngerasain bosan ya.
ke Selat Bosporus. BTW, suaraku kedengeran nggak? Apa kurang jelas atau bagaimana? Haram Hulia, oke, merhaba. Alhamdulillah setiap minggunya jalan-jalan ke Istanbul via online ya. Abi kameranya jangan terlalu gerak-gerak, oke, sorry ya. Nah di sini kita ada di Bosporus ya. Nah di sini tempat di Eminönü ini tempat makan-makan, tempat ngumpul, tempat nongkrong biasanya. Dan di sini yang paling terkenal di sini adalah ekmek ya. Balık ekmek di sini yang paling terkenalnya balık ekmek. Nih. Kita lihat tuh kapal-kapal itu. Di sini ramai banget tuh. Ada suara Hogwarts Abi. Siapa tuh Hogwarts Abi? Jadi di sini tuh ramai banget tuh. Ya. Syukur ya, Lerikbal. Oke. Beli makanan enggak sih, aku nanti ya beli makanannya. Aku udah sering sih makan di sini. Dan yang paling enak mah tetap balık ekmek itu. Abi nggak coba beli makanannya. Yan, aku udah sering makan di sini. Ya, kebetulan tadi juga sebelum berangkat ke sini aku makan di rumah. Tuh. Oke. Nanti kita coba ke sana ya, ke Asia. Maksudnya apa? Maksudnya suara film Harry Potter tadi kedengeran pas di lorong. Oh gitu. Ya. Ramai banget di sini. Makanan yang cocok untuk lidah Indonesia apa ya, Bal? Ya, di sini balak kalau menurut aku kalau yang di sini tuh cocok banget, balak ekmeknya cocok. Nah, jadi balak ekmek itu apa? Balak ekmek itu ikan tapi dilapisin oleh ekmek itu roti gitu. Ya. Kan secara bahasa juga balak artinya ikan, ekmek artinya roti. Jadi ikan di dalam roti gitu, seperti itu. Ramai banget ya, Bal. Mana ngomongnya pada kenceng banget, serasa kayak ngajak ribut. Iya benar. Ya. Serasa ngajak ribut. Salam juga ke Alamsa. Keras banget orang di sana ngomongnya ya, Bang. Iya. Ya. Karena ya biasa kayak apa ya, kayak di sini kalau orang-orang jualan, orang ini manggilnya kenceng banget gitu. Ramai gitu. Apa kabar corona di sana, Kak? Untuk corona di sini nggak tahu ya. Di sini udah new normal aja sih sebenarnya. Seperti itu. Nah, iya keras tuh karena dekat selat. Iya. Ya. Untuk corona di sini sih, di sini udah new normal, jadi udah boleh bebas keluar, udah nggak ada namanya apa sih lockdown, tapi masih tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Itu kemarin kena gempa nggak? Kalau di Istanbul kita hanya ngerasain getaran kecil doang ya. Karena gempanya itu di Asia gitu di sana. Tadi kasus COVID di Turki berapa, Kak? Ya banyak sih sebetulnya kalau kasusnya, banyak banget. Tapi ya, sudah mulai turun dibanding dari sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya itu banyak banget. Ya. Nah, kalau kalian bisa perhatiin juga di atas sana tuh orang tuh pada mancing semua. Lihat.
pada mancing semua, di sini juga pada mancing. Pemandangannya pada mancing. Dan kalau kalian bisa lihat di sana ada Galata Kulesi ya, Galata Tower. Di sana, nah di sana orangnya nadanya tinggi, tapi bukan berarti ngajak ribut, melainkan memang seperti iya. Emang nadanya yang tinggi ya, sama kayak misalkan kalau di Indonesia itu kayak orang Medan gitu. Orang Medan kan suaranya nadanya itu kenceng-kenceng. Ya. Ini kalau kalian bisa lihat sepanjang ini adalah orang-orang mancing semua. Dan di sini ini adalah restoran-restoran semua, restoran-restoran gitu. Dan di sini biasanya dipakai untuk foto. Tapi coba ngobrol sama orang Turki. Ngobrol sama orang Turki, nggak ada orang Turkinya ya, nanti aja. Itu alat pancingnya bawa atau nyewa bal? Setahu aku sih bawa masing-masing ya. Jadi emang orang di sini emang pada gemar mancing, ya. Jadi pada mancing dan bawa sendiri. Berasa lagi di kerajaan WKWK. Iya, kerajaan Konstantinopel ya. Merhaba Bill, merhaba. Kucingnya tuh free. Oh, kucingnya mancingnya tuh free apa berbayar? Kalau di sini mancingnya ya tinggal mancing aja, karena ini salatnya ya punya umat gitu kan, bukan kolam mancing. Tapi untuk alatnya ya alat sendiri gitu. BTW caranya tahu orang Turki apa enggak gimana Bi? BTW cara tahu orang Turki apa enggak gimana Bi? Maksudnya gimana tuh? Ya. Merhaba juga MHFI. Ya. Oke, di sini ramai banget dan nanti kita bakal coba ke ini ya, ke Uskudar. Jadi Uskudar tuh ke daerah Asianya. Tapi kita bakal naik kapal nanti. Tuh, rame banget di sini. Ya. Makak bukan kolam pancing. Iya, bukan. Kayak istilahnya apa ya? Kayak mancing di laut gitu. Gitu, bukan kolam pancing ya. Kan Abi bilang di sini nggak ada orang Turki. Nah, terus maksudnya banyak sih orang Turki, maksudnya gimana sih tadi? Karena Abi bilang di sini nggak ada orang Turki. Nah, terus cara tahu ada orang Turki apa enggak gimana tuh Abi? Biasanya kelihatan sih pertama dari mukanya, kedua dari cara ngomongnya, ya itu kelihatan. Ngebedain mana orang Turki sama orang asing itu bisa kelihatan dari mukanya sama cara ngomongnya. Itu di bawah tanah, bukan ya, itu bukan bawah tanah. Jadi itu, ini kita lihat, nah itu adalah di situ, itu lorong. Karena kan ini kan jembatan ya. Nah jadi kalau kita mau ke sana tadi, ke tempat yang jual balok ekmek, itu ke sana itu masuk ke lorong ini di bawah jembatan. Tapi bisa juga sebetulnya lewat atas ini. Kalau nggak mau lewat lorong, bisa lewat atas, nanti ke bawah sana. Seperti itu. Semoga bisa S2 di Turki. Amin amin. KMFHI. Ya. Semoga bisa kuliah S1 di Universitas Istanbul jurusan Ilahiyat. Amin amin 2022 amin.
Ya. Merhaba Bilqis, merhaba. Nah, di Turki itu banyak banget yang jualan ini jagung nih. Itu baik jagung rebus maupun jagung bakar, itu banyak banget yang di sini jual. Nah, ini kalau kita mau ke daerah Kadıköy naik ini bisa naik kapal dari sini. Tapi kita mau ke Üsküdar ya, yang di sebelah sana tadi. Ada yang jual es krim nggak? Jual es krim Turki nggak? Kalau di sekitar sini sih nggak ada ya. Kalau mau nanti di sana itu ada. Di daerah-daerah kayak Taksim di sana itu banyak tuh yang jual es krim Turki yang dimain-mainin. Jagung bakar dijual berapa, Bi? Jagung bakar dijual berapa, Bi? Jagung bakar harganya 4 TL ya. Harga jagung bakar itu dijual harganya 4 TL. Nah, ini tadi ya yang Bosporus Tour. Nah, jadi kalau misalnya kalian ke sini terus mau Bosporus Tour, bisa ikut sini. Jadi ini maksudnya apa Kak Bosporus Tour ini? Jadi Bosporus Tour ini kita bakal dibawa untuk mengelilingi Bosporus gitu. Udah tinggal naik ke kapal ini aja, terus ngelilingin Selat Bosporus ini, udah seperti itu. Itu kalau mau keliling itu harganya 25 TL. Seperti itu. Warung Indo di sana ada nggak Kak? Untuk warung Indo di sini ada ya. Ada kayak misalkan ada Kuali, terus ada lagi Warnus ya, Warung Nusantara, terus ada lagi Bu Deden, ada lagi Katulistiwa. Nah, itu ada beberapa restoran Indonesia di sini. Ya. Dan yang paling aku rekomendasiin ya Kuali. Gitu. Kalau ke sini itu aku rekomendasinya untuk makannya di Kuali. Terus apa lagi nih? Oh ya Kak, kalau Abi sendiri pas ngobrol sama orang baru terus nyebut Indonesia, mereka langsung tahu kayak gitu. Abi, maksudnya gimana? Mungkin maksudnya kalau aku ketemu sama orang baru terus ditanya aku dari mana, aku jawab orang Indonesia. Dan biasanya tuh mereka bakal kayak, oh Indonesia, Musliman gitu kan? Biasanya kayak gitu, Musliman. Iya, evet. Bis Kardesh, bis Kardesh biasanya kayak gitu. Kita adalah saudara seperti saudara-saudara seperti itu. Nah, Iqbal, bagaimana adaptasi untuk tinggal di sana? Untuk adaptasi tinggal di sini ya, setiap orang memiliki kultur shocknya masing-masing gitu. Ada yang kultur shocknya gara-gara cuaca, ada yang gara-gara makanan, ada gara-gara yang sifat orang Turkinya dan lain sebagainya. Itu masing-masing ada caranya sendiri gitu. Bal naik kapal bayar berapa? Kalau naik kapal ini itu biasanya kita bayar kalau ini itu kan kita mau ke Üsküdar, naik kapal ini biasanya itu bayarnya sekitar 5 TL-an gitu. Sekitar 5 TL-an itu udah ke Üsküdar. Nih ya, ini kita mau ke Üsküdar itu jam 18.05 jadwalnya. Sekarang jam segini seperti itu ya. Resto Kasap Doner dari Hagia. Kasap Doner itu dekat dari Hagia Sophia ya. Sebetulnya banyak sih Kasap Doner, ada di mana-mana. Nggak cuma di Asia dong. Turki lira sekarang berapa Kak? Turki lira sekarang turun harganya.
nggak nyampe 2.000 satu Turkinya. Nur Cinta, Abi udah pernah ke Indonesia Kultur Cafe Ankara belum, Bi? Belum sih, aku di Istanbul ya. Aku bukan di Ankara tapi di Istanbul. Ya. Terus ada lagi pertanyaan, kalau mau makan borek itu tempatnya di mana? Kalau mau makan borek itu di mana-mana udah banyak ya jualan borek. Ya. Untuk makan borek itu ada di mana-mana. Udah di mana-mana ada borek gitu. Terus ada lagi yang bertanya, Kasab Doner itu dekat dari Hagia Sophia. Ya tadi ya udah aku jawab. Untuk Kasab Doner itu juga ada di mana-mana ya. Ya. Itu nggak cuma yang ada di Hagia Sophia, karena itu udah kayak apa ya, waralaba gitu. Sudah waralaba. Ternyata di sana jualan ya sama seperti di Indonesia rame. Iya, di sini juga pada jualan. Ya. Jualan jagung lah, jualan roti lah, jualan simit gitu kan rotinya dan lain sebagainya. Oke, kita masih nunggu kapal ya. Ini kita mau nyebrang Asia, cuma jadwalnya nanti jam 18.05. Masih ada 10 menit lagi. Yang mau nanya nggak apa-apa. Di sana udah jam berapa, Bang? Di sini hampir jam 6 ya. Terus ada lagi yang bertanya, Kasab Doner, Turki lira sekarang berapa? Tadi udah aku jawab, kurang dari 2.000 ya satu telenya sekarang. Karena turun ya, masih bagus Indonesia untuk mata uang. Rupiah itu stabil kalau aku lihat mata uangnya dibanding mata uang Turki. Di YouTube katanya ada pajak HP di Turki, emang benar ya, Kak? Ya, di Turki itu apabila HP-nya dari luar Turki itu dikenakan pajak, dan pajaknya itu jujur aja bagi kita mahal gitu, setara dengan harga HP baru. Seperti itu. Terus sharing tips adaptasi tentang kultur orang Turkinya dong, Abi. Nah, kalau misalkan tips sharing adaptasi dengan kultur orang Turki, kita harus gimana? Kalau aku sendiri adaptasinya, pertama kita harus mengetahui sifatnya dulu sama orang Turki itu gimana. Sifatnya dia kayak ngomongnya kenceng gitu. Jadi terus sering ngegas gitu. Makanya harus diperhatikan itu. Terus ada lagi tuh, gimana cara ambil beasiswa ke sana, Kakak? Jujur aku bukan orang beasiswa, aku orang mandiri ya. Tapi kalau misalkan mau beasiswa ke sini itu bisa mengikuti YTB ya. Bisa yang mengikuti beasiswa YTB gitu. Ada beasiswa YTB, ada beasiswa TDV dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang bertanya, kalau mau bertanya di ini aja ya, kirim pertanyaan. Ntar aku mau ngetap dulu. Kapalnya udah datang. Kita mau ke Üsküdar, ke daerah Asianya.
pas masuk bulan Desember nanti katanya udah masuk winter ya Kak. Iya. Sekarang aja udah mulai kerasa dingin karena sekarang udah musim gugur. Jadi udah mulai dingin. Dan nanti puncak-puncaknya itu bulan Desember Januari gitu. Puncak-puncaknya winter. Terus insya Allah 01 Desember nanti mau berangkat ke Turki, jadi mau minta rekomendasi makanan. Ini apa nih? Makanan apa gitu? Kalau mau minta rekomendasi makanan ya seperti yang di Indonesia aja, kayak kebab itu banyak di sini, itu cocok. Terus kalau misalkan mau makanan-makanan cari yang tahu pulau pilau, atau yang kalau aku sih makan makanan yang ada nasinya gitu. Biasanya itu bisa cocok gitu kalau ada nasinya. Terus ada lagi kalau misalkan budgetnya lebih besar, bisa makan ke tempat-tempat restoran kayak Nur's Ed. Dia jual kayak Nur's Ed itu apa, jual apa Nur's Ed? Apa? Steak. Ya steak. Ya jual-jual steak kayak gitu kalau misalkan budgetnya lebih banyak gitu. Nur's Ed aku itu rekomendasiin banget kalau budgetnya gede. Terus rekomendasi makanan Turki yang wajib dicoba apa? Kalau budgetnya pas-pasan, ya tadi balak ekmek itu cocok. Ya kalau misalkan di sini itu wajib. Terus cobain kokoreç. Terus ada lagi durumnya, ya kebab durum. Es krim Turki juga tuh, ya cobain. Dan masih banyak lagi. Apakah karakter orang sana itu keras ya? Iya, karakter orang sini itu keras. Ya, karena kan emang dari keturunannya gitu, keturunan para penakluk gitu, bangsa penakluk gitu. Jadi keras-keras sifatnya. Kalau mau bertanya di ini ya, di apa kolom pertanyaan ya, ditulis biar aku enak, biar nggak tenggelam chatnya. Ini tadi udah rekomendasi makanan yang aku sebutin. Abi, tingkat kejahatan di Turki gimana? Terus biasanya sering terjadi kejahatan apa, Abi? Untuk tingkat kejahatan di sini itu juga sebetulnya gimana ya? Ada tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita olah-olo gitu, apa olah-olo itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya olah-olo ya. Olah-olo tuh kayak apa ya? Nggak tahu apa-apa di Turki di sini itu bakal jadi santapan empuk bagi orang-orang yang jahat. Kayak misalkan taksi gitu. Ya kan, olah-olah tuh kayak nggak tahu apa-apa. Jadi kalau nggak tahu apa-apa tentang Turki, orang bingung gitu, itu bakal jadi sasaran empuk. Biasanya bakal ditipu kayak ketika beli sesuatu. Terus kayak ketika naik kendaraan gitu, kayak taksi lah dan lain sebagainya, itu bakal jadi sasaran empuk. Kerang yang diisi nasi dicampur perasan lemon itu apa namanya? Itu namanya midye ya. Nah itu midye juga, itu salah satu rekomendasi ya apabila kesini. Ya, apabila kesini itu juga jadi rekomendasi. Ya. Karena harganya juga nggak terlalu mahal, cuma 1 tele untuk 1 kerang. Nah kalau kekerasan di sana tuh tinggi ya, ya bal kayak KDRT. Aduh, kalau KDRT jangan tanya aku ya, aku belum berumah tangga. Aduh, kalau KDRT jangan tanya aku belum berumah tangga. Tapi banyak kok yang istilahnya perkawinan silang negara tapi sukses. Istilahnya sukses itu gimana ya, bertahan gitu, banyak. Bentar ya, kita mau naik kapal.
Yuk, kita udah naik kapal di sini sekarang. Ke atas yuk. Gua ke atas ya. Gua ke atas ya. Ntar lu di mana dulu, cuy? Jai. Lu di mana? Biar lu di sini. Gak kemana-mana kan? Gua ke atas ya. Abi, berapa biaya hidup per bulan di Istanbul ya, Abi? Untuk aku sendiri sih biasanya 3 juta itu udah cukup banget gitu. Itu udah sama semuanya, udah segalanya. Bahkan itu bisa lebih. Aku 3 juta itu udah kelebihan tuh. Karena alhamdulillah ya dapat lebih gitu, dapat 3 juta lebih. Itu 3 juta itu udah sama semuanya. Semuanya itu kayak rumah, listrik, gas, air, terus wifi, terus semuanya lah ya, termasuk transportasi, termasuk namanya kota, HP gitu, semuanya itu udah lebih, udah cukup banget gitu ya, segitu. Terus kalau yang tanya mengenai mix, please jangan tanya Kak Iqbal. Kak Iqbal kan mahasiswa, bener no, kata Kak Bilkis Kamil ya. Ya, kalau pernikahan mix itu jangan tanya aku, karena aku di sini mahasiswa. Kayaknya sana sih enak tadi tempatnya. Terus habis suaranya nggak ada. Kedengeran nggak suaranya? Suaranya kedengeran nggak? Ya. Kak Iqbal kuliah di Turki mandiri atau agen? Aku pernah ikut agen ya. Aku pernah ikut agen, tapi aku sekarang udah mandiri gitu. Mandiri, benar-benar mandiri. Naik kapalnya ada batasan minimal sama maksimal penumpangnya nggak, Abi? Nggak ada sih kayaknya ya. Kayaknya nggak ada ini. Yang penting itu kan ada kayak 15 menit sekali ya. Untuk jadwal naik kapalnya itu kayak 15 menit sekali apa 20 menit sekali gitu, aku kurang perhatiin. Tapi kayaknya 20 menit sekali. Dan itu kalau untuk maksimal atau minimalnya nggak ada. Jadi pokoknya ketika jadwal itu si kapal harus berangkat ya berangkat itu gitu, pada jadwal itu. Jadi di sini bukan nunggu berapa maksimalnya, berapa minimal penumpangnya, tapi menggunakan jadwal seperti itu. Kalau nggak bayar pajak HP bakalan gimana? Terus bayar pajak HP-nya ke siapa, Kak? Nah, ini untuk pajak HP tadi ya. Kalau misalkan kita nggak bayar pajak HP, itu HP-nya bakal kapat. Istilah bahasa kita menggunakan istilah kapat. Kapat itu ditutup atau diblokir ya. Apa yang diblokir? Yang diblokir adalah emailnya. Jadi si HP itu nggak bisa nerima internet dari kartu gitu. Jadi nggak bisa lagi masuk internet gitu, nggak bisa nerima sinyal untuk kartunya. Si kartunya itu nggak bisa masuk sinyal gitu. Seperti itu, jadi diblokir. Nah, terus tapi kalau misalkan mau dipakai untuk foto, untuk ini masih bisa gitu. Yang diblokir itu adalah penerima yang sinyal gitu, sinyal di HP itu. Terus bayar pajak HP-nya ke siapa, Kak? Bayar pajak HP-nya ke kantor pajak ya, ke kantor pajak.
ke kantor pajak. Apakah sering ketemu dengan orang Indonesia di sana? Sering banget ya, sering banget. Karena apalagi kalau misalkan kita ketemu sama orang Indonesia itu pasti, wah langsung ngeh gitu, wah ini pasti orang Indonesia gitu. Kalau misalkan di jalan ketemu sama orang Indonesia pasti langsung ngeh, wah ini pasti orang Indonesia. Kenapa? Karena mukanya itu familiar gitu. Nah. Ini rame juga. Naik kapalnya ada batasan. Ini tadi udah aku sebutkan ya, nggak ada batasan, nggak minimal atau maksimal, tapi menggunakan sistem waktu gitu. Kalau waktunya berangkat ya berangkat, waktunya nyandar ya nyandar gitu. Ya, aku sengaja ngambil jam segini karena aku pingin nikmati sunsetnya, lihat tuh, sunset di Bosporus. Tadi udah, ini juga udah biaya per bulan di Istanbul. Tips untuk daftar kuliah jalur mandiri gimana? Jadi untuk tips tips kuliah jalur mandiri itu gampang ya. Tinggal kalian cari universitas yang kalian ingin tuju dan jurusan yang ingin kalian tuju, lalu daftar. Ya. Persyaratannya apa? Biasanya dicari di linknya, di link universitasnya itu ada. Persyaratan daftarnya gimana, cara daftarnya gimana, itu pasti ada di sana. Nah itu. Nah itu tadi di sana ya kita. Tadi dari sana kita. Sekarang kita jalan. Nah, di sini juga banyak burung ya. Oh. Kak, jalur mandiri itu ada tesnya apa enggak? Jadi kalau jalur mandiri itu tergantung pendaftaran kampusnya ya. Jadi kalau si kampusnya mau, cara pendaftarannya ada yang berkas, ada yang tes, dan ada yang lain sebagainya. Ini lihat nih, ya banyak banget ini. Burung caman. Jadi kalau tinggal di sana lebih baik beli HP lagi kan. Jadi kalau tinggal di sini ya tergantung kalian. Kalau HP kalian mahal, kayak misalkan iPhone 12 gitu mahal, ya lebih baik dipajakin lah. Tapi kalau misalkan HP kalian Cina, kayak HP aku, Vivo, ya mending beli HP baru aja di sini. Dapat 2 gitu kan. Burem ya? Masya Allah, indah sekali. Kuliah di sana harus bisa bahasa Turki. Tergantungnya gimana? Karena ada beberapa jurusan
yang tergantung kalian ngambilnya itu bahasa pengantarnya apa, bahasa Turki atau bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Kalau misalkan menggunakan bahasa Turki ya berarti harus wajib bisa bahasa Turki. Kalau misalkan mengambil bahasa Inggris berarti kalian wajib bisa berbahasa Inggris. Kalau ngambil bahasa Arab berarti kalian wajib bisa berbahasa Arab, seperti itu. Habis sendiri pakai HP dari Indo atau Turki terus bayar pajaknya sekali seumur hidup atau tiap bulan. Aku sendiri HP-nya masih dari Indonesia ya, Vivo. Kalau di sini nggak ada sih HP Vivo dijual. Ya. Terus pajaknya itu bayar sekali apa sekali seumur hidup ya. Bayar pajaknya sekali seumur hidup. Lewat agen atau pribadi? Aku tadi udah aku kasih tahu, aku pernah ikut agen tapi sekarang udah bener-bener mandiri gitu. Aku pindah kampus dari agen itu. Ya kan? Bagus banget pemandangannya, lagi sunset di laut, di kapal ada burung berterbangan. Wow. Ya, aku sengaja aku bilang kan tadi di grup Telegram ya, yang ikut grup Telegram aku sengaja aku cari sunset di sini. Jadi keren gitu. Memang sengaja aku nyari sunset. Tapi baca pertanyaan yang di kolom komentar juga dong. Yang di kolom komentar ini jadi apa ya, kecepatan jadi hilang terus gitu. Abi untuk ngurus tomer gimana Bi? Misalnya daftar kuliah terus di-spend 1 tahun buat tomer atau gimana? Untuk ngurusnya ya gimana ya? Ya datang aja di sini ya. Nanti kita jadi ngurusnya itu urusan tomer sendiri, urusan kampus sendiri. Jadi terpisah ya. Gitu. Pakai laptop tapi nggak ada kolom pertanyaan. Oh oke. Coba bisa ditulis lagi nggak ulang? Raftakara pertanyaannya biar aku baca. Kalau tadi udah ke ini. Udah ke Timbun. Kak, kalau beli HP di Turki itu sistemnya belinya banding sama operator seluler enggak? Maksudnya bundling ini apa? Aku kurang familiar nih dengan katanya. Ya. Jadi kalau misalkan beli HP di Turki itu ya tinggal beli sama aja. Halo, assalamualaikum. Hah? Apa? Di kapal. Lu udah di Uskudar? Oke, gua ke sana. Oke. Masih aja. Oke, tunggu sana ya. Gua lagi masih di kapal nih. Paling 10 menit lagi nyampe sih. 10 menit atau 15 menit. Ya, 10 atau 15 menit. Oh ya. Aku mau nunjukin ke Kak.
Gue mau nunjukin ke kalian di sana ada Kuskulesi, kelihatan nggak sih? Enggak ya, nggak kelihatan ya. Jadi di sana tuh ada Kuskulesi. Hoppa. Aduh, burem. Nggak kelihatan. Pokoknya di sana ada Kuskulesi. Ya. Kita sekuler ya ya bal buat jalan-jalan online-nya gurus-gurus. Oke. Masih mau jalan-jalan online? Gabung di grup Telegram, ada baru grup Telegram kita. Namun kalau beli HP Turki bagaimana aplikasinya ya? Apakah sama dengan HP Indonesia? Ya sama. Kalau kalian membeli iPhone ya iPhone gitu. Cuma kan bahasanya yang berbeda. Gitu. Kalau bahasa kan bisa di set bahasanya, nanti pakai bahasa Inggris gitu. Bang, jangan lupa ntar ambil gambar terus share ke grup. Oh ya, untuk gambarnya aku lupa, udah malam juga, udah gelap. Paling kapan-kapan lagi lah kalau kesini aku nanti ambil gambar ya. Aku ambil gambar. Sebetulnya di sini rame banget di luar ya. Ini tuh rame banget di luar, pada di luar karena menikmati pemandangan. Padahal di dalam itu kosong kayak gini. Sofa lagi. Padahal di dalam tuh kosong banget kayak gini. Kita udah mau mendarat ya, itu menyandar ya, dan orang-orang yang enggak. Sebetulnya di sini enggak terlalu ramai. Yarın mı? Tidur lagi dia nih. Yarına alamam ki. Udah mau nyandar. Yarına değil de yarından sonra Ya, sekarang gua tidur. Oke. Nih, kalau kalian melihat Kuskulesi lebih dekat, kelihatan kan? Itu Kuskulesi itu yang ini Kuskulesi. Ini Kuskulesi. Namun kalau beli HP di Turki bagaimana? Udah tadi. Ya. Tuh ini Kuskulesi ini Kuskulesi. Kalau kalian lihat, indah banget. Kapal ya, serasa naik kapal mau nyebrang di Merak. Iya benar. Masya Allah, indah sekali. Suaranya hilang. Emang suaranya hilang ya? Coba sekarang kedengeran nggak Kak? Emang suaranya hilang ya? Tapi kekurangan dan kelebihan kalau kita daftar di agen bagaimana? Kalau daftar di agen itu kekurangannya mahal, udah pasti mahal banget. Bisa berkali-kali lipat, bisa 4 kali lipat harganya dibanding harga aslinya. Ya. Terus yang kedua, harus cari agen yang ini sih, yang terpercaya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada agen yang nggak terpercaya, agen yang ini itu kalian bisa ditipu gitu. Karena banyak, bukan ditipu sih sebetulnya, agen yang
udah dibawa ke sini tapi nggak ditanggung jawabin sama mereka gitu. Jadi cari agen yang bertanggung jawab seperti itu ya. Uskulesi, bukan uskulesi tapi kezkulesi ya. Kayak lambang belajar bahasa Turki ini itu pakai kezkulesi itu. Lambang kita, lambang belajar bahasa Turki itu pakai kezkulesi itu tuh. Nah, sekarang kita udah nyampe ke Asia nih. Ini Asia nih. Ini daerah Asia. Kalau tadi kita Eropa, ini sekarang kita ada di Asia, ada di Üsküdar. Nih, ini Asia nih. Nah, ini Asia. Sebelah sana tadi itu yang ada sana itu Eropa. Kedengaran nggak suaranya? Kezkulesi di tengah, bukan us ya, bukan us tapi kez. Ya, Kezkulesi berada di tengah laut ya, Abi. Di situ di tengah-tengah Selat Bosporus ya, di tengah-tengah Selat Bosporus itu ada di pulau kecil di sana. Seperti itu. Di mana ya? Ini sekarang kita ada di Selat Bosporus. Ya, kita ada di Selat Bosporus. Nah, sekarang kita menuju ke Asia. Ini udah dekat mendekati Asia. Karena tadi pertama kita mulai live itu ada di sana, ada di Eropa. Sekarang kita akan ke Asia di daerah Üsküdar sini. Dan sudah mau menyandar kapalnya. Seperti itu. Itu bagi ke Firhan, oke. Oke. Oke, kita sekarang mau menyandar. Aku mau bangunin kawanku dulu nih. Aduh. Ya, mana? Jangan digigit sekarang. Oke. Kita udah mau nyandar. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, turun deh. Biaya transportasi jalan-jalan kali ini sekitar berapa ya, Abi? Kali ini sekitar ya nggak banyak sih. Ya. Guru sama Abi udah nunggu di untuk ya masih ada lah, pakai uang jajan masih cukup ya kalau untuk jalan-jalan kayak gini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang mau nyumbang ya boleh sih. Ntar kita bakal turun ya. Karena untuk transportasi ini untuk kapalnya itu cuma sekitar 5 atau 6 tele doang. Ya. 5-6 tele doang. Nggak terlalu mahal gitu. Ya. 5 telean lah.
Oke, kita udah ada di Uskudar. Nah, ini Uskudar. Jadi Uskudar adalah bagian Asianya Istanbul ya, ujung. Dan biasanya di sini juga ramai banget. Merhaba Kariska Rasmita. Kamita, merhaba. Ya. Di Indonesia udah malam. Iya bener, di Indonesia udah malam banget. Coba telepon guru sama mau kemana? Sholat ya? Oke. Ini di depan kita ada masjid. Kita mau sholat maghrib dulu. Merhaba Abi Nasl Senes, Ben Iem Deskrederim. Jangan lupa foto Abi Hika. Untuk fotonya aku lupa sih tadi. Ntar kapan-kapan aku bakal kesini lagi dan aku bakal foto. Ayo nyebrang. Ini kita mau ke masjid ya, mau sholat maghrib dulu ya. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, kalau nggak ada aku akhirin. Empat tele buat beli jagung bakar murah atau mahal? 4 tele itu sekitar 8.000 ya kalau sekarang, kalau kurs sekarang ya. Karena tele sekarang itu adalah turun ininya mata uangnya. Jadi termasuk standar gitu. 8.000. Mahal sih sebenarnya ya. Tapi ya karena di tempat wisata gitu, jadi standar lah. Ya kita mau sholat maghrib dulu di sini. Foto masjidnya ya Bi, nggak apa-apa. Oke nanti kita setelah sholat kita foto ya masjidnya. Oke. Oke kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi aku akhirin dulu sampai sini. Karena aku mau sholat maghrib dulu. Udah sholat maghrib kita bisa lanjut. Foto aja bal oleh buat anak-anak grup. Oke ya nanti masjid ininya aja yang kita foto ya. Karena ini juga masjidnya itu salah satu masjid bersejarah, yaitu masjid yang dibuat oleh Mimar Sinan gitu. Ya. Ini masjid Mimar Sinan ya. Ya. Ini adalah bukti bucinnya seorang Mimar Sinan. Tipe. Ntar lanjut live lagi Abi. Oke ya, nanti kalau misalkan nanti ada 2 kemungkinan, bisa lanjut bisa enggak ya. Tapi kemungkinan ada kita lanjut live. Oke. Terus oke, yang mau ini Bang jangan lupa ambil gambar terus share ke grup WA. Oke ya, nanti aku share ke grup Telegram ya, WA juga. Oke, Gorus.